Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab segi 4 dan segitiga. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang segitiga. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab segi 4 dan segitiga. Dan materi yang akan kita pelajari adalah mengenai persegi panjang, kemudian persegi, jajar genjang, dan juga trapesium. Kita mulai saja materi kita. Yang pertama mengenai persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Mana sisi yang berhadapan? Ini, yang berwarna merah artinya adalah sisi yang berhadapan. Jika sisi yang berhadapan pada persegi panjang, ini sejajar. Dan juga sama panjang. Jadi, kalau diketahui di sini 10 cm. Nah, sisi satu lagi yang berhadapan itu juga pasti 10 cm. Karena ini adalah sama panjang dan juga sejajar. Nah, begitu juga sisi satu lagi yang berwarna hijau. Kalau yang berwarna hijau ini salah satunya diketahui 5 cm, berarti satunya lagi juga 5 cm. Itu dia sifat yang pertama. Kemudian keempat sudutnya siku-siku. Keempat sudutnya maksudnya itu yang ini. Jadi sudut ini, ada sudut persegi panjang ada 4. Ini semua siku-siku. Kalau siku-siku artinya 90 derajat. Jadi semuanya 90 derajat. Nah, yang pertama, yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga, panjang diagonalnya sama panjang. Dan saling membagi dua sama panjang. Apa itu yang disebut diagonal? Yang disebut diagonal itu ini. Yang memotong dari titik satunya ke titik satunya lagi. Ini disebut diagonal. Dan membagi dua sama panjang. Membagi dua berarti ini bagi. Ini dengan ini sama panjang. Semuanya juga sama panjang. Ini dia. Jadi kalau di sini di sini 5 cm, di sini juga 5 cm. Begitu juga di sini 5 cm. Ini juga 5 cm. Dari sini ke sini 5. Sini ke tengah juga 5. Sama semua. Itu dia panjang diagonalnya. Nah, berdasarkan sifat persegi di atas, maka persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Ingat, yang berhadapan saja ya. Itu untuk persegi panjang. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan keliling dan luas persegi panjang? Nah, pada persegi panjang itu ada yang disebut panjang dan juga lebar. Untuk menentukan kelilingnya, kalau keliling, ingat kalian sudah belajar juga di SD. Keliling itu adalah yang pinggir-pinggirnya. Ini, keliling. Jadi pinggir-pinggirnya itu panjangnya dijumlahkan. Jadi keliling persegi panjang itu 2P ditambah 2L. Kenapa 2P? Karena panjangnya ada 2 yang berhadapan ya. Lebarnya juga 2. Jadi 2 kali panjang
ditambah 2 kali lebar. Atau disederhanakan jadi 2 dikali P tambah L. 2 dikali panjang ditambah lebar. Itu untuk menentukan keliling persegi panjang. Selanjutnya untuk luas. Nah, kalau keliling tadi pinggirnya. Kalau luas itu areanya, keseluruhannya. Ini yang Bapak warna merah. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang, kalian bisa menggunakan rumus panjang dikali lebar. Ingat, kalau keliling itu pinggirnya dijumlah, panjangnya. Kalau luas itu panjang dikali lebar. Kita lihat contoh soal tentang persegi panjang. Sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 7 cm. Tentukan berapa kelilingnya. Cara menjawabnya, kita ketahui rumus keliling itu 2 buka kurung panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. Panjangnya tadi 5. Lebarnya 7, berarti 2 dikali buka kurung dalam kurung 5 tambah 7, 12, berarti 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Itu dia kelilingnya. Bagaimana mencari keliling? Seperti itu. Kemudian ini ada juga contoh. Ada sebuah gambar persegi panjang ya. Panjangnya 10, lebarnya 6. Yang mau dicari adalah kelilingnya. Berarti keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Sehingga 2 panjangnya ini 10 ditambah 6. Sama dengan 2 dikali 16. Sama dengan 32 cm. Oke. Sebenarnya kalau kalian jumlahkan juga bisa ya. 10 ditambah 10, di sini 6. 6 tambah 6, 12 tambah 20, 32. Jika menggunakan rumus, itu keliling persegi panjang 2 dikali P ditambah L. Dalam kurung ya. Itu dia mengenai keliling. Contoh soalnya. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 100 cm dan lebar 14 cm. Tentukan ukuran panjangnya. Bagaimana mencari panjangnya? Keliling rumusnya 2 dikali P tambah L. Sehingga kalau kelilingnya diketahui 100 cm dan lebar 14, kita masukkan saja ke rumus. K-nya 100 sama dengan 2 dikali P tambah, sorry, ini bukan 14 ya, tapi 15. Salah ketik. Oke, 15. 2 dikali P tambah 15. Sama dengan 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi 100 dibagi 2. Di ruas kanan P tambah 15. 100 dibagi 2 disederhanakan jadi 50. 50 sama dengan P tambah 15. Sehingga 15 pindah ruas ke kiri jadi 50 dikurang 15 sama dengan 35 cm. Itu dia P. Jadi panjangnya adalah 35 cm dan lebar 15 cm. Itu dia contoh soal mengenai keliling persegi panjang. Selanjutnya, contoh soal bagaimana mencari luas persegi panjang. Pada contoh soal berikut diketahui panjang persegi panjang itu adalah 4x dikurang 2 cm. Kemudian lebarnya adalah 2x. Jika
ketahui kelilingnya itu adalah 116 cm. Yang mau kita cari itu berapa luasnya. Jadi diketahui persegi panjang ABCD itu kelilingnya 116. Nah, kita cari dahulu berapa panjang dan juga lebarnya dari kelilingnya. Nah, keliling perseginya itu sama dengan rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya itu 4x dikurang 2 ditambah lebarnya 2x. Oke, kelilingnya diketahui 116. Jadi 116 sama dengan 2. Nah, ini bisa dijumlahkan 4x ditambah 2x jadi 6x dikurang 2. Sehingga 116 sama dengan 2 dikali, kita langsung saja kali. 2 dikali 6x jadi 12x. 2 dikali min 2 jadi min 4. Sehingga pindah ruas 4 ke ruas kiri jadi 116 ditambah 4 sama dengan 12x. Jadi 120 sama dengan 12x. Sehingga x didapat itu 120 dibagi 12. Hasilnya adalah x sama dengan 10. Oke, x-nya sudah dapat 10. Diketahui tadi panjangnya, kita tulis P sama dengan 4x dikurang 2. Sehingga kalau x-nya tadi dapat 10 jadi 4 dikali 10 dikurang 2 sama dengan 40 dikurang 2 sama dengan 38. Kemudian lebarnya itu sama dengan 2x. Sehingga 2 dikali 10. Sehingga lebarnya adalah 20 cm dan panjangnya 38 cm. Nah, pertanyaannya adalah luas. Berarti luas persegi panjang ABCD sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 38 dikali 20 sama dengan 38 dikali 2 itu 76 tambah nolnya berarti 760 cm persegi. Oke, sudah dapat luas persegi panjang ABCD, panjang kali lebar. Panjangnya kita sudah dapat tadi ya, 38, lebarnya 20. Kita cari dahulu tadi. Belum dapat x-nya, berarti x-nya kita dapat dari kelilingnya 116, dapat x-nya 10. 10 kita substitusikan ke panjang dan lebar, baru dapat luasnya, panjang kali lebar 760 cm persegi. Itu dia contoh soal bagaimana mencari luas persegi panjang yang diketahui itu kelilingnya. Oke, sampai sini pembahasan atau penjelasan mengenai bagaimana mencari luas persegi panjang. Kita lanjut materi kita ke persegi. Persegi itu sifat-sifatnya, yang pertama, sisi yang berhadapan itu pasti sejajar. Nah, ini berhadapan, sejajar. Ini juga berhadapan dengan sisi ini. Ini sejajar. Kemudian keempat sudutnya itu siku-siku. Ini sejajar panahnya ya.
Ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Kemudian keempat sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Hampir sama dengan persegi panjang tadi. Jadi keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut yang ini, sudut ini sama, yaitu 90 derajat. Nah, kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang tadi yang berhadapan sama panjang. Tapi kalau persegi semua sisinya sama panjang. Ini artinya sisi yang ini sama semua. Jadi kalau salah satu sisi diketahui 5 cm, berarti sisi yang lain ini juga 5 cm. Ini juga 5 cm. Dan juga ini 5 cm. Itu dia sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, panjang diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Nah, ini diagonalnya. Dari sini ke sini sama panjang, dari sini juga ke sini. Dan membagi dua sama panjang, berarti dari panjang ini sini sama panjang, dari sini juga ke sini. Jadi di sini sama panjang semua. Itu dia sifat yang keempat. Yang kelima, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Yang disebut diagonal tahu ya? Dari sini ke sini, ini adalah diagonal. Garis ini. Ini adalah diagonal. Ini juga diagonal. Nah, saling berpotongan. Ya, berpotongan di titik ini. Anggap ini titik X. Nah, potongannya itu membentuk sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Ini juga sudut siku-siku. Ini juga, dan ini. Ini sudut siku-siku semua potongannya. Selanjutnya, diagonalnya membagi sudut sama panjang. Nah, membagi sudut maksudnya apa? Ini kan dari sini ke sini ada diagonal. Membagi sudut yang ini dibagi menjadi dua. Jadi sudut ini, kalau ini siku-siku dibagi dua menjadi sama panjang. Di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Totalnya 90 derajat. Itu dia sifat yang keenam. Nah, berdasarkan sifat-sifat persegi di atas, persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama. Jadi persegi itu hampir sama dengan persegi panjang, tapi kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan baru sama panjang. Namun persegi itu semua sisinya atau keempat sisinya sama panjang. Nama lain persegi kalau kalian temukan di buku lain, mungkin ada yang menyebutnya bujur sangkar. Itu juga sama dengan persegi, bujur sangkar. Ataupun bisa juga ada yang menulis hanya segi empat. Persegi, segi empat, bujur sangkar, itu pengertiannya adalah sama. Kemudian kita akan mencoba mencari atau memahami bagaimana mencari keliling dan luas persegi. Nah, tadi sifatnya persegi itu diketahui sisinya sama panjang. Jadi kalau diketahui satu sisi, berarti untuk mencari kelilingnya itu dijumlahkan seluruh sisi-sisinya. Jadi sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau untuk mencari keliling S ditambah S sampai 4 kali, atau juga bisa langsung kita kalikan 4 dikali S, 4 dikali sisi. Sedangkan untuk mencari luas itu kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau persegi karena sisinya sama, cukup sisi dikali sisi. Atau bisa juga ditulis
Ini S pangkat 2, sisi dikali sisi. Kita lihat contoh soal. Sebuah persegi dengan panjang sisi 8 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Keliling persegi itu kan rumusnya adalah 4 kali S. 4 dikali sisi. Berarti 4 dikali 8. Sisinya panjangnya 8. Jadi hasilnya 4 kali sisi itu 32 cm. 4 kali 8. Sedangkan luasnya itu sisi dikali sisi. Sehingga 8 dikali 8 hasilnya 64. Itu dia bagaimana mencari keliling dan luas. Ada lagi contoh soal. Sebuah persegi memiliki keliling 24 cm. Tentukan luasnya. Nah, ini kita gunakan rumus keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kelilingnya diketahui 24 sama dengan 4 kali S. Kita mau cari S-nya, sisinya untuk mencari luas. Jadi 4 sama dengan 4 kali S. 4-nya pindah ruas ke kiri, jadi 24 dibagi 4 sama dengan sisi atau S. 24 bagi 4, 6 cm sama dengan sisinya. Jadi untuk mencari luasnya, sisi kali sisi, langsung saja 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Itu dia mengenai persegi, keliling dan luas persegi. Selanjutnya mengenai jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama itu panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Yang berhadapan yang mana? Yang ini AB dan DC. Ini sejajar, ini sejajar dan sama panjang. Jadi kalau AB itu 8 cm, DC juga 8 cm. Itu dia. AB sama dengan CD atau DC. Begitu juga AD. Kalau AD itu sejajar dengan BC. Jadi ini sejajar. Kalau AD diketahui 5 cm, BC juga 5 cm. Itu dia sifat yang pertama. Yang kedua itu sudut yang berhadapan besarnya sama. Yang berhadapan adalah sudut A dengan sudut C. Ini yang warna merah. A dengan C itu besarnya sama. Jadi kalau diketahui sudut A 95 derajat, berarti sudut C juga 95 derajat karena sama besar. Sedangkan sudut B itu juga sama besar dengan sudut D. Jadi kalau sudut A 95 derajat sama dengan sudut C. Sedangkan sudut B sama dengan sudut D. Sudut B berarti 85 derajat. Sudut D juga 85 derajat. Itu dia. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga pada jajar genjang itu sudut yang berdekatan saling berpelurus. Yang berdekatan itu sudut A dan B ya. Kalau berpelurus berarti jumlahnya 180. Berarti sudut A ditambah sudut B, ini maksudnya sudut B ya, sama dengan 180 derajat. Sudut A 95 ditambah sudut B 85 sama dengan 180 derajat. Begitu juga B ditambah C, sudut B tambah C 180. Yang B ditambah C 85 tambah 95, C ditambah D juga 180. Itu dia
sifat yang ketiga pada jajar genjang. Yang keempat itu diagonal. Diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Apa itu diagonal? Ya, ini diagonal dari A ke C, kemudian B ke D. Perpotongannya ada di titik K. Jadi AK itu sama dengan KC. AK sama dengan KC. Begitu juga BK dari B, K sama dengan dari K ke D. Ini. Oke. Itu dia sifat yang keempat pada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu adalah segi empat yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar. Yang berhadapan AB dan CD itu sejajar. Kemudian AD dengan BC itu sejajar. Ini dia sejajar AB, sejajar CD, AD, sejajar BC. Itu dia sifat-sifat jajar genjang. Kemudian bagaimana menghitung keliling dan luas pada jajar genjang. Nah, pada jajar genjang ini diketahui sisinya dua sisinya 10 cm dan 8 cm. Ingat sifatnya, sisi yang berhadapan itu sama panjang. Berarti sisi yang ini 10 cm sama dengan sisi di hadapannya. Misalnya kalau diberi nama A, B, C, D, berarti AB sama dengan CD. Sama-sama 10. Begitu juga dengan BC dengan AD. AD sama dengan BC. Sama-sama 8 cm. Nah, untuk mencari kelilingnya, keliling itu kan jumlah pinggir-pinggirnya ini. Berarti cukup dijumlahkan 10, 8, 10, 8. Sehingga kelilingnya dijumlahkan 10 tambah 8 tambah 10 tambah 8 sama dengan 36. Nah, jika kita misalkan 10 itu adalah A, 8 itu B sisinya, berarti keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. Itu dia keliling jajar genjang. Jajar genjang itu sebenarnya sama dengan persegi panjang. Jadi kalau ini dipotong, potongannya pindah ke sini. Ini kita hapus. Ini sebenarnya jadi sebuah persegi panjang ya. Kalau potongannya disambung jadi sini. Nah, itu dia. Sama saja sebenarnya mencari kelilingnya. 2P tambah L. Namun di sini untuk jajar genjang 2A tambah B. Itu ya. Asalnya mengapa keliling jajar genjang itu hampir sama dengan persegi panjang. Karena sebenarnya jika ini dipotong bagian ini, ya ini dipindahkan ke sini yang kosong. Nah, jadi kalau disambung ini dihapus, disambung menjadi sebuah persegi panjang. Itu dia. Dan juga untuk mencari luasnya itu hampir sama dengan persegi panjang, panjang kali lebar. Namun di sini jajar genjang ini tinggi. Jadi luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Contoh. Oke. Contohnya diketahui jajar genjang alasnya 6 cm, tingginya 8 cm. Bagaimana mencari kelilingnya? Kalau keliling tadi kan pinggir-pinggirnya dijumlah. Berarti dijumlah 6, 10. Di sini berarti 6. Di sini juga 10 cm. Kalau dijumlah 10-nya ada 2, 10 kali 2 20, 6 kali 2 12. Berarti 32. Atau bisa kita hitung dengan rumus 2 kali A tambah B berarti
2 kali 6 tambah 10, 16. Kali 2, 32. Itu ya. Keliling jajar genjang. Kemudian luasnya itu alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Jadi luasnya 6 kali 8, 48 cm persegi. Sampai sini penjelasan mengenai sifat jajar genjang, keliling, dan juga luas jajar genjang. Contoh soal berikutnya masih mengenai jajar genjang. Sebuah jajar genjang memiliki luas 80 cm persegi. Jika tingginya 16 cm, tentukan ukuran alasnya. Jadi, pada jajar genjang itu ada alas dan juga tinggi. Bagaimana mencari alas jika diketahui luasnya? Tentu kita gunakan rumus luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Luasnya diketahui 80, kita gantikan. Luas berarti luasnya jadi 80, alasnya belum diketahui. Ini tidak diketahui, tingginya 16. Oke, berarti 16-nya pindah ruas ke kiri dikali jadi dibagi. Jadi alas sama dengan 80 dibagi 16. Nah, 80 dibagi 16, 5 cm. Jadi alasnya adalah 5 cm. Itu mudah menggunakan rumus luas jajar genjang. Kemudian soal berikutnya ada sebuah gambar. Nah, gambar ini adalah gambar jajar genjang. Diketahui ada tingginya 8 cm dan juga tingginya satu lagi P. Dan alasnya itu diketahui 16 cm dan juga satu lagi 4 cm. Kita mau menentukan berapa nilai P. Oke, ingat ya, ini jajar genjang bisa kita buat alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Bisa juga alasnya 4 cm dan juga tingginya P. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ini pada gambar diketahui ini tingginya tegak lurus terhadap alas, yaitu 8. Begitu juga P, ini merupakan tingginya. Karena P ini tegak lurus, ini maksud tegak lurus itu ada sudut, membentuk sudut siku-siku. Tegak lurus terhadap alas 4 cm. Jadi kalau diputar, gambarnya ini seperti ini ya. Kalau diputar, gambarnya kira-kira seperti, sebentar, oke, bukan seperti ini kira-kira. Oke, nah ini kalau kita putar berarti tingginya jadi yang ini. Ini adalah P dan alasnya ini terlalu panjang, sorry. Kita gambar ulang. Ini. Oke. Nah, ini 4 cm. Ini 6 cm dan tingginya ini. Tingginya ke alas tegak lurus itu adalah P. Sedangkan tingginya yang ini ke alas 6 itu adalah 8 cm. Jadi alasnya bisa kita gunakan 4 cm atau juga 6 cm. Nah, bisa kita tulis jadi alas kali tinggi,
alas yang pertama dikali tinggi yang pertama sama dengan alas kedua dikali tinggi yang kedua. Itu dia, pasti luasnya walaupun berbeda alasnya dan juga tingginya pasti sama luasnya. Jadi alas 1 dikali tinggi 1, alas pertama A1 itu sama dengan 6 cm. Tinggi 1 sama dengan 8 cm. Sedangkan alas 2 itu sama dengan 4 cm. Tinggi 2 sama dengan P. Jadi kita tulis 6 dikali 8 sama dengan alas 2 4 dikali P. Karena kita mau mencari P, itu tinggi yang kedua. Jadi 48 sama dengan 4 kali P. Sehingga P sama dengan 4-nya pindah ruas ke kiri sama dengan 48 dibagi 4. Jadi hasilnya P sama dengan 12 cm. Itu dia mengenai bagaimana mencari luas pada jajar genjang. Kita lanjut ke materi trapesium. Nah, trapesium itu adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini contoh trapesium sama kaki. Yang sejajar yang mana? Yang ini. Ini adalah sisi yang sejajar. Jadi, kalau misalkan Bapak beri nama di sini A, B, C, dan D, yang sejajar itu AB sejajar dengan DC. Itu dia adalah sisi yang berhadapan sejajar. Kalau trapesium sama kaki berarti sisi AD dan BC itu sama panjang. AD sama dengan BC. Ini karena trapesium sama kaki berarti panjangnya sama. AD sama dengan BC. Selanjutnya contoh berikutnya trapesium siku-siku. Ini juga disebut bangun trapesium. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu adalah trapesium siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena membentuk sudut siku-siku ini. Selanjutnya trapesium sembarang. Berarti ini sembarang, tidak ada ukuran khususnya. Jadi sembarang. Jadi panjang. Misalnya A, B, C, D. Panjang AD ini tidak sama dengan BC. Karena ini sembarang. Kita lanjut bagaimana mencari keliling dan luas trapesium. Nah, trapesium hampir sama dengan jajar genjang. Trapesium juga punya tinggi. Jadi ada tinggi trapesium, ada dua sisi sejajar. Ini A dan B adalah dua sisi sejajar. Jadi sisi A dan sisi B ini sejajar. Jadi untuk mencari luas trapesium itu bagaimana mencarinya? Yaitu jumlah dua sisi sejajar dibagi dua, kemudian dikali tinggi. Dua sisi sejajar yang mana? Yang A dan B. Ini disebut dua sisi sejajar. Dibagi dua, kemudian dikali tinggi. Jadi luas trapesium adalah A ditambah B dibagi dua dikali tinggi. Itu dia luas trapesium. Kalau keliling pasti kita menjumlahkan sisi-sisinya. Jadi kalau sisinya ada A, B, sisi kiri kanannya ini anggap C dan D, berarti C tambah D. Ditambahkan semua sisinya. Itu untuk keliling trapesium. Nah, seperti ini. Keliling trapesium misalnya
ada trapesium ABCD, berarti kelilingnya adalah sisi AB, AB ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, dan juga AD. Jadi seluruh sisinya ada 4 dijumlah untuk mendapat keliling trapesium. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan keliling dan luas trapesium di bawah ini. Bagaimana mencari keliling? Tadi sudah dijelaskan keliling berarti jumlah keempat sisi trapesium dijumlahkan. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi kita jumlahkan. AB itu adalah 44, BC 20 cm, DC atau CD itu juga 20. Kalau AD juga otomatis 20. Kenapa? Karena ini adalah trapesium sama kaki, ini ada tandanya sama ya. Berarti di AD juga 20 cm. Jadi kalau kita jumlahkan keliling trapesium tersebut 44 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Hasilnya 104 cm. Itu dia kelilingnya. Nah, kalau mencari luasnya dari trapesium tersebut, diketahui kan luas trapesium sama dengan jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Dua sisi sejajar, yang sejajar ini adalah AB dan DC. Berarti sisi AB 44 dan juga DC 20. Berarti sama dengan AB ditambah DC ini dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya adalah ini D ke anggap di sini X. DX ini adalah tingginya 16 cm. Jadi AB ditambah DC 44 ditambah 20 dibagi 2. Kemudian dikalikan tinggi dikali 16. 64 dibagi 2. Ini dijumlah jadi 64 ya. Dibagi 2 itu 32. 32 dikalikan 16. 32 dikali 16 itu 512 cm persegi. Itu dia bagaimana mencari luas trapesium. Nah, sampai sini Bapak sudah menjelaskan apa itu persegi panjang, sifat persegi panjang, luas dan keliling persegi panjang, kemudian persegi, kemudian jajar genjang, kemudian trapesium. Semua sudah dijelaskan. Di pertemuan berikutnya nanti akan Bapak jelaskan mengenai layang-layang dan juga belah ketupat. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya sampai trapesium. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian dapat memahami bagaimana menjawab soal-soal pada bab segi 4 dan segitiga, khususnya pada materi segi 4. Sampai sini video pembelajaran yang Bapak berikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.